menuntut ilmu. Karena begini, majelis ilmu yang ibu ikuti, saya yakin bukan di RT 2 aja, ada pengajian RW ada pengajian masjid ada juga. Oh, ibu-ibu ini paling getol kalau ngaji, betul nggak? Ya bu, paling getol nggak? Iya, saking getolnya seragamnya banyak banget. Yang pusing laki, yang pusing suami. Nah, nggak apa-apa, yang penting ada rezekinya ya. Amin ya robbal. Nah, ibu-ibu ikut pengajian, di sini ngaji, sana ngaji, bagus nggak? Bagus. Tapi yang paling penting adalah hasil ngaji, betul nggak? Jangan sampai kita ini bolak-balik ngaji, pindah-pindah ngaji, tapi pulang ada perubahan. Kenapa? Nah, satu di antaranya mungkin kurang memperhatikan adab-adab menuntut ilmu dalam ngaji. Nah, kita pengen nih. Jadi kepergian ibu dari rumah mungkin dari sebelum maghrib atau sesudah maghrib, pulang-pulang itu ada hasilnya, betul nggak? Iya, ada manfaatnya. Maka ya langsung lah, nggak apa-apa. Sampai jam berapa ngaji bu? Jam 9. Jam 9 benar ya? Kasih tahu saya kode. Coba kan? Jam berapa bu? Serius? Hah? Jam 1. Jam 1 itu nyiksa namanya tuh. Jam berapa? Berapa bu? Lewat 15. 10 nggak apa-apa, jam 10 aja. Lamaan jam 1. Iya. Bohongan bu, siapa yang kuat atuh ya? Jam setengah 10 aja ya. Baik. Jadi langsung aja deh, ya, nggak buang-buang waktu, kan ini penting. Ini sebagai pembukaan aja. Berkaitan adab-adab taklim, adab-adab menuntut ilmu. Kenapa bu? Mesti kita ketahui, ya. Yang pertama yang mesti kita ketahui adalah keutamaan menuntut ilmu. Karena begini, kenapa kita mesti memahami tentang keutamaan? Karena banyak orang ngaji angin-anginan, kayak orang masuk angin gitu bu. Ya, kadang ngaji, kadang ngaji, kadang enggak begitu. Ya, kalau saya bilang ini namanya jamaah zebra. Tuh jamaah zebra, belang-belang. Jadi jangan sampai jadi jamaah zebra, belang-belang, kadang datang, kadang enggak, kadang datang, kadang enggak. Nah, pertanyaannya kenapa ya? Satu di antaranya karena tidak memahami keutamaan ngaji. Maka penting sebelum kita melakukan apapun supaya istiqomah, pahami dulu tuh ilmunya. Pahami apa hebatnya ngaji, sama seperti amal-amal lainnya juga. Ibu pengen istiqomah sholat duha, gimana caranya? Pahami keutamaan sholat duha, apa keuntungan sholat duha. Ibu pengen istiqomah baca Quran, pahami keutamaan baca Quran. Ibu pengen istiqomah tahajudnya, pahami keutamaan tahajud, betul nggak? Nah, jadi jangan sampai kita belang-belang. Maka yang pertama pahami ilmunya, keutamaan ilmu. Nah, sekarang apa sih keutamaan ngaji bu? Banyak sekali hadisnya ya. Satu di antaranya saya mau tanya bu, saya mau tanya dulu sebelum saya sampaikan hadis Nabi. Bu, pengen masuk surga nggak? Jawab dong. Oh, iya, serius. Nah, masuk surga ada dua macam. Ada masuk surga yang caranya ribet, ada yang langsung masuk surga. Pengen yang mana? Nah, pengen langsung masuk surga? Iya, betul. Sekarang saya mau tanya ibu banyak dosanya apa sedikit dosanya? Kata malaikat, banyak dosa pengen masuk surga. Mau kalau jauh katanya, nggak apa-apa dah, biarin dah. Yang penting kita minta masuk surga. Nah, Rasul katakan, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Siapa orang yang memaksakan diri berjalan, meluangkan waktu menuju majlis ilmu, tujuannya ngaji. Awas, tujuannya ngaji, maka sahalallahu, Allah akan mudahkan langkah kakinya masuk dalam surga. Tuh, jadi sebetulnya bu, ibu-ibu yang rajin ngaji sebetulnya sedang meniti jalan menuju surga. Kalimatnya tadi sahala. Kenapa ada kalimat sahala? Allah mudahkan, karena memang prakteknya orang masuk surga gak gampang, betul gak? Nggak gampang, terlalu berat prosesnya. Dari mulai hari kebangkitan, yaumul ba'si, nanti ketemu mahsyar, ketemu mizan, sirat dan seterusnya, itu berat. Tapi orang yang ngaji, Nabi bilang sahala, Allah akan mudahkan langkah kita masuk ke dalam surga. Tuh, itu yang pertama, paham ya? Jadi kira-kira ibu kalau dapat ini hadis, ini dalil, jadi tambah semangat nggak ngaji? Iya.
Insya Allah Bu ya. Kita nggak usah ngomong surga terlalu jauh dah. Ya, terlalu jauh, terlalu mewah. Kira-kira begini kira-kira. Ya, seandainya Ibu Ketua ngasih pengumuman, ya. Hari ini pengajian yang datang dapat rumah harga 10 miliar. Gitu. Kira-kira pada dapat nggak tuan? Kagak lah, takut pajaknya. Betul nggak? Seandainya pengumumannya begitu, orang berbondong-bondong nggak ngaji. Di luar RT itu ngaji juga. Kenapa? Karena semangat lihat rumah 10 miliar. Kata Allah, kata Nabi, nggak level rumah 10 miliar. Yang dijanjikan apa tadi? Surga. Maka siapa orang yang rajin ngaji, sebetulnya dia sedang mencari surga. Mudah-mudahan Allah kabul semuanya, amin ya robbal alamin. Nah, lalu apa keutamaan yang lain, keuntungannya kita ngaji Bu? Makanya saya bilang ibu-ibu yang ngaji ini hebat dah. Kenapa hebat? Karena paham ilmunya. Ngaji kita ini bukan yang dapat ilmu Bu, tapi banyak manfaatnya. Apa Rasul katakan dalam hadis lain riwayat Muslim? Majtama'a qaumun yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Siapa orang yang berkumpul dalam satu majelis ilmu, dia baca Quran, ngaji, mendengarkan tausiah agama, maka kata Rasul dia mendapatkan 4 keuntungan. Nah, jadi siapa yang duduk dalam majelis ini akan mendapatkan 4 keuntungan. Apa keuntungan pertama? Keuntungan pertama orang ngaji, istiqomah ngaji. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan hati. Jadi insya Allah deh kalau orang ngaji wajahnya wajah sakinah. Bu, sekarang tanggal berapa? 22 ya? Ya, padahal ini kan tanggal tanggung bulan ya. Tapi salat wajahnya sakinah semua di sini. Nggak tahu kalau di rumah mumet juga kan ya. Dipaksa sakinah dah. Ya, orang sakinah kelihatan wajahnya cerah, senyum, bahagia. Betul atau tidak? Kenapa? Karena wajah cerminan hati. Allah berikan keutamaan ini buat siapa? Orang yang rajin ngaji, nazarat alaihimus sakinah. Allah akan berikan ketenangan dalam hatinya. Hidupnya lapang, tenang, seperti nggak ada beban. Masalah ada, tapi tenang aja, itu tanda orang sakinah. Bu, di sini ada nggak yang merasa nggak punya masalah? Ayo, saya mau tanya. Ada Bu RT. Bu RT. Ada yang merasa nggak punya masalah? Ada nggak? Iya, dari tadi saya pandang wajah bermasalah semua. Masalahnya apa tuh Pak Ustadz? Cicilan belum lunas. Betul nggak? Iya, jadi nggak ada orang hidup tanpa masalah, pasti punya masalah. Itu sudah menjadi sunatullah. Ketetapan Allah, siapa yang hidup pasti dikasih masalah. Mana dalilnya? Al-Baqarah 155, walana buluwannakum, kata Allah, kami pasti uji kalian. Jadi nggak ada orang hidup tanpa ujian, pasti diuji, dikasih masalah. Masalahnya apa? Tergantung kemampuannya. Sebab Allah, sebab apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada yang dikasih ujian masalah ekonomi, ada yang ekonominya udah mapan, ujiannya rumah tangga cekcok sama laki sama istri, betul nggak? Padahal suami istri udah sukses, ujiannya lagi yang satu selingkuh. Masya Allah, ujian bukan tuh? Ujian. Ada yang hidupnya sudah mapan segala sesuatu, anaknya terlibat narkoba, masalah. Ya, ada yang sakinah tapi nggak punya duit, masalah juga. Di sini mau kumpulkan sakinah tapi nggak punya duit kan? Iya. Nah, semuanya juga uji. Tapi orang yang dikasih sakinah hatinya, orang yang dilapangkan hatinya, apapun masalahnya, hidup seolah-olah nggak punya masalah. Ini enaknya kalau hidup sakit. Makanya orang yang ngaji, saya yakin Bu, apapun masalah yang kita hadapi, beban apapun, dijalani dengan tenang. Kenapa? Hati sakit. Orang sakinah hatinya lapang. Orang lapang itu pandangannya luas, nggak sempit. Satu analogi, permisalan mudah ya biar dipahami. Coba Ibu kalau masuk ke perumahan, maaf ya, ini perumahan tipe berapa? 21. Ibu tahu sendiri ya, kalau kita dulu beli rumah belum direnov, tipe 21, toiletnya kecil nggak? Nah, anggaplah belum renov ya, sekarang udah renov nih. Ibu masuk toilet tipe 21, masuk ke dalam. Udah gitu, ini kata lakinya, ini kata si bapak, mah masuk ke toilet.
Ada apaan Pak? Masuk aja dah. Udah masuk ke toilet, dari luar dikunci sama suami, teriak nggak? Ya. Bukan dikunci aja, malah dimatiin lampunya, tambah teriak nggak? Tambah gedor-gedor. Gedor-gedor. Udah gitu masukin tuh kecoa satu, tambah nggak heboh? Nggak sebutnya sih. Mandi. Ya, perhatikan ini analogi sederhana. Ya, analogi sederhana. Kenapa ibu tadi begitu heboh, teriak-teriak, ngegedor-gedor, papa buka, papa gelo. Ya, papa apa nih, mama gelap dan sebagainya. Tambah lagi ada tikus masuk. Subhanallah, heboh luar biasa. Kenapa Bu? Jawabannya sederhana, karena ibu tadi berada di tempat yang gelap sempit, heboh. Tapi kalau kita pindah ceritanya, ibu berdiri di tegang lapang nih, pasos, lapang ya, siang-siang, tanahnya lapang, saya kasih nih tikus beneran, ibu santai aja. Kenapa? Karena tempatnya lu. Begitulah gambaran hati manusia. Kalau hati manusia sempit, masalah kecil jadi besar nggak? Semua jadi gelap. Makanya orang yang hatinya sempit, maaf, konflik selalu terjadi di rumah tangga. Selalu jadi pemicu kemarahan, pemicu masalah gara-gara hati sempit. Contoh sederhana, ya, ibu punya suami, ibu apal banget suami saya pulang jam 5 sore, betul nggak? Iya, dilalah suami pulang jam 7. Udah gitu di WA nggak dijawab-jawab, di telepon nggak diangkat-angkat. Ayo jujur Bu, ada perasaan suzon atau takutnya kira-kira? Jangan-jangan laki gua mampir ke pos 3 nih, gitu. Ada nggak begitu? Ini contoh nih ya. Nah, insya Allah di sini nggak ada. Ada perasaan jelek, ada namanya setan ya, ngeganggu tuh. Ada perasaan jelek, ada. Tiba-tiba suami pulang, ternyata tiba-tiba serem, weh, ada bau harum-haruman gitu. Ini wanginya kok aneh, beda dikit. Tambah nggak kira-kira tuh? Yang mestinya ibu nyambut suami waalaikumsalam cium tangan, ini mah asah golok langsung. Kenapa begitu Bu? Gara-gara wangi dikit doang, hati sempit jadi masalah. Ya, mudah-mudahan ibu nggak begitu ya. Begitu nggak kalau suami datang terlambat? Diomelin nggak? Dimarahin nggak? Jangan, itu suami udah kerja dari pagi, dia pengen istirahat, pengen makan. Bu, yang namanya laki tuh pulang ke rumah nggak minta apa-apa, dia tenang aja minta istirahat. Sebab kalau suami capek, lapar, pengen makan, istirahat, tiba-tiba masuk rumah, yang nyambut bukan bidadari tapi mak lampir, stres dia. Hilang laparnya tuh, hilang. Udah mendingan gua ke pos ronda aja dah, tidur kan begitu. Pulang-pulang disambut mak lampir. Nah, mudah-mudahan di sini bidadari semua di rumah ya. Ya, sambut suami dengan senyuman. Nah, ini kalau hati yang sempit pasti masalah. Suami punya HP, tumben-tumbenan pakai password. Waduh, ini laki gua pakai password tumben. Kalau hati sempit suzon nggak? Nah, ini jujur aja. Kalau hati sempit suzon nggak? Suzon, pasti suzon. Gara-gara password ribut. Betul nggak? Jadi kalau hati sempit ada jadi masalah. Gara-gara makanan bisa ribut. Contoh sederhana, si mama, masya Allah, berangkat ke pasar, bikin makanan buat suami, betul nggak? Masak yang paling enak, seharian di dapur, ya. Pengen suami pulang, makan. Capek-capek masak, jam 5 belum pulang juga, ibu nungguin aja depan pintu tuh. Jam 6 belum pulang juga, ada keselnya nggak? Biasa pulang belum pulang, makan udah siap, jam 7 belum datang juga, jam 9 baru nongol. Ibu belum makan, nunggu suami tuh, pengen makan bareng. Datang suami, ayah kenapa baru pulang? Iya nih, lembur suruh bos katanya. Terus ibu bilang, Pak udah makan belum? Udah, barusan di kantor. Ibu nungguin mau makan, tiba-tiba dia bilang udah makan di kantor. Kesel nggak? Nah, kita hati sempit gara-gara makan Ini bukan nyindir ya Bu ya, cerita ini bukan ibu yang bukan. Kalau sini soleh semua ya. Di sini soleh, di rumah saya nggak tahu. Di sini soleh, di rumah saya nggak tahu urusan ibu artinya. Nah, mudah-mudahan di sini sana juga solehan ya. Amin ya robbal. Jadi kembali lagi, orang ngaji akan diberikan tanda sakinah, hatinya lapang. Apapun masalahnya diterima dengan tenang, hati sakinah. Lalu yang kedua,
Apa keutamaan kita ngaji? Kata Nabi, selain Allah berikan sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dicucuri rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah. Ibu disayang suami senang apa enggak? Disayang anak senang apa tidak? Disayang mertua bangga apa tidak? Disayang sama tetangga senang apa tidak? Disenengin sama suami, disenengin sama anak, disayang sama tetangga, kita bahagia luar biasa. Betul ya? Betul apa tidak? Lebih bahagia lagi manakala kita disayang aduh, Masya Allah. Ya Bu, jadi beruntunglah orang yang ngaji, jaminan disayang Allah. Kalau seorang istri disayang suami, maaf, suami juga manusia, ada batasnya, betul gak? Sayangnya suami terbatas oleh waktu dan jarak. Selama suami lihat ibu masih sayang, tapi kalau suami, maaf, kalau sudah mati, stop sayangnya, nggak bisa lagi, berhenti rasa sayangnya, betul? Iya. Kalau kita berharap kasih sayang dari manusia, manusia juga manusia, mereka juga manusia, punya kekurangan seperti kita. Orang kalau mengharapkan kasih sayang, cinta dari manusia, tidak akan ada, mohon maaf, pasti ada akhir. Tapi kalau kita mendapatkan kasih sayang Allah, tidak akan ada endingnya, dunia akhir. Ini yang kita minta. Jadi apa tanda-tanda orang yang disayang Allah? Nih, rahmat nih. Kata Nabi tadi, siapa orang yang rajin ngaji, ghasyiyatuhumur rahmah, akan dicucuri rahmat. Selalu dimanapun dia berada, selalu dipantau sama Allah, dilihat, namanya juga disayang. Betul gak? Sama kayak itulah kalau ngajak anak umuran kecil tuh baru belajar jalan. Kira-kira kalau dibawa jalan itu lepas, Tom lu jalan sini aja dah. Begitu nggak kira-kira? Kan nggak diikuti, betul nggak? Dijaga takut jatuh, dijaga takut ada apa-apa. Kalau dia nyebrang jalan dijagain. Itu karena sayang. Sayang jangan sampai anak kita jatuh. Sayang jangan sampai anak kita nangis. Sayang jangan sampai anak kita punya masalah. Begitu pula Allah kalau sayang sama kita, Allah nggak mau kita punya masalah. Adapun ada masalah, kalaupun ada masalah, Allah bantu. Seperti bocah jatuh langsung bangunin sama mama. Kira-kira bahagia kan? Bahagia. Ini tanda orang disayang Allah. Ya, makanya beruntung aja tuh. Apa tanda-tanda orang sayang Allah kepada kita? Lihat ibu mungkin sadar nggak sadar, sebetulnya Allah sayang sama kita. Di antaranya, ketika orang lagi susah-susahnya untuk ngaji, ya. Karena begini Bu, ketika ada pengumuman pengajian, itu nggak semuanya bisa hadir, betul nggak? Kita nggak usah suzon deh, pasti ada motif, ada penyebabnya. Mungkin karena repot, mungkin karena ada urusan lah, mungkin ada juga yang malas nggak mau ngaji. Nah mereka inilah, mohon maaf, berarti belum disayang Allah, belum dipilih sama Allah. Tapi orang yang mungkin ibu juga punya urusan, punya kesibukan dan sebagainya, tapi hati, saya pengen ngaji. Inilah tanda orang yang disayang. Apa tanda-tanda orang disayang Allah? Orang ini dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau sekarang kita gampang ngaji, berarti disayang Allah. Kalau sekarang kita selalu jaga sholat 5 waktu, berarti disayang Allah. Kalau kita punya duit, ada kotak amal, pengen banget masukin itu duit, berarti disayang Allah. Ya, ibu-ibu, kalau kita di masjid pengajian suka ada kotak amal nggak? Ada ya. Ada yang merasa dipaksa nggak masukin? Jangan ya. Bu, kalau orang yang disayang Allah dengan yang tidak disayang, urusan kotak amal bisa kelihatan. Soklah ujian aja ya. Ketika ada kotak amal, ibu pasti paham, ini minta diisi, betul nggak? Nah, kemudian ibu buka dompet, di dompet ini warna-warni, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang abu-abu, ada yang bulat-bulat. Kira-kira warna apa yang ibu angkat? Abu-abu paling. Jadi jujur begini ya. Yang diangkat warna apa? Kalau yang angkat warna merah, itulah kecintaan Allah di sini. Berarti disayang Allah. Digerakkan untuk ini kan warna merah Bu. Maaf ya, duit 100.000 kalau kita timbang ada 1 kilo. Ada nggak 1 kilo? Tapi ngangkat warna merah berat nggak? Udah kayak 10 kilo aja, berat banget. Berat banget ngangkatnya.
Maka kalau ada orang yang enteng banget itu ngambil warna merah, berarti disayang Allah. Ya, Ustadz nyindir orang ya mas. Bukan nyindir, ini mencontoh. Insya Allah di sini solehah semua ya. Ini saya nyeritain bukan ibu sini, sono yang pinggir hutang loh, jauh banget ya. Baik, itu tanda disayang Allah. Kemudian yang ketiga, apa manfaat daripada ngaji? Kalau yang pertama diberikan sakinah, yang kedua dicuci dari rahmat kasih sayang Allah. Nah yang ketiga yaitu hafathumul malaikah. Majlis kita ini akan dinaungi oleh majlisnya para malaikat. Allah Akbar. Bu, nih majlis taklim adalah salah satu tempat yang paling dicintai malaikat. Kenapa kita mesti bangga? Kok didatangin malaikat bahagia? Iya, karena malaikat datang pertanda itu tempat baik. Kalau malaikat datang, insya Allah malaikat akan memberikan kita apa? Aura positif. Betul apa tidak? Ibu kenali malaikat siapa malaikat? Dalam surat At-Tahrim mengatakan, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim ayat 6. Jadi kata Allah siapa malaikat? La ya'sunallah, makhluk yang tidak pernah maksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, makhluk yang senantiasa mentaati perintah Allah. Berarti malaikat baik apa tidak? Mulia apa tidak? Nah, malaikat datang ke sini, insya Allah kita kecipratan sifatnya malaikat. Bu, kalau malaikat datang ke sini, datang ke rumah, senang kita, auranya adem, betul nggak? Setelah ibu merasakan sendiri, kalau ibu duduk di masjid, auranya enak nggak? Adem nggak? Nih di pengajian gini enak apa tidak? Karena auranya malaikat. Malaikat itu auranya positif, bikin orang tenang, adem pikiran. Ya, makanya gampang kalau ibu mumet, banyak masalah, banyak utang, udah datang aja ke majlis taklim, selesai dah. Nanti pulang rumah mumet lagi deh. Pulang ke rumah. Ya. Tuh, jadi keuntungan kalau ngaji apa tadi? Dinaungi oleh para malaikat. Jadi kalau malaikat yang datang, auranya positif, bawaannya kita pengen jadi orang taat aja, ingat Allah, tunduk kepada Allah. Ini sifat malaikat. Sebaliknya, nauzubillah, ya, kalau ada tempat-tempat maksiat, tempat-tempat lalai, tempat-tempat yang dibenci sama Allah, di situ ada kemungkaran. Ini bukan malaikat yang datang, tapi setan. Makanya ibu, saya mau tanya, ibu pengen nggak rumah ibu adem, sakinah gitu? Pengen. Hadirkan malaikat di rumah. Gimana caranya? Kalau bisa rumah ibu kegiliran tempat majlis taklim. Iya. Sering saya anjurkan ke ibu, punya rumah jangan cuma ngadon sare doang gitu. Jangan cuma buat tidur doang, tapi hadirkan orang banyak rumah supaya ngaji di rumah kita. Karena ngundang malaikat datang ke rumah. Jadi keutamaan rumah kita bukannya buat tempat tinggal doang, tapi gunakan untuk majelis ilmu. Minta sama pengajian, ahli pengajian, Bu, doakan rumah kami supaya barokah. Didoain, betul apa tidak? Syukur-syukur dijamu kayak gini. Ya, karena fadilahnya siapa orang yang menjamu, kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqbal yukrim daifahu. Siapa orang yang beriman kepada dan Rasulnya, maka muliakan tamunya. Semakin banyak orang datang ke rumah, mendoakan rumah kita, dan kita menjamu mereka, semakin banyak kebaikan yang kita dapat. Satu orang tamu yang ke rumah kita datang, dia membawa 70.000 rahmat. Kira-kira kalau kedatangan tamu kita jamu mereka, hitung-hitungan ya, rugi apa untung? Untung, nggak ruginya. Makanya ibu datang, kalau datang tamu ke rumah bilang alhamdulillah. Jangan datang tamu datang, iya kopi lagi dan urusan. Ini belum paham ya. Justru kalau orang yang pinter ngaji, paham ilmu, datang tamu alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Pertanda rumah barokah. Segala diayak-ayakan. Ya. Enggak, insya Allah. Karena Nabi ada mengatakan begini, Bu, jangan pernah kita terbebani dengan tamu datang. Karena hadis Nabi mengatakan begini dalam kitab Mukhtalaf Hadis, kitabnya ketinggalan di mobil, saya masih ingat hadisnya. Kata Rasulullah, setiap tamu yang datang ke rumahmu, Allah sudah titipkan rezeki buat dia. Jadi jangan pernah kurang dompet kita gara-gara tamu datang. Allah udah jatahin buat dia datang ke rumah ibu. Gitu. Jadi jangan pernah kita merasa terbeban, karena setiap tamu datang Allah sudah siapin rezeki buat dia. Kalau tamunya mau minjem duit gimana?
Main deh terus ceritanya. Aduh. Nih insya Allah kalau udah ngaji lain lagi cerita ya. Lain lagi kita. Baik Bu ya. Jadi kembali lagi dikerumuni orang para malaikat. Ini majelis disenangi malaikat. Kalau malaikat senang sama kita, Bu, malaikat akan mendoakan. Apa doanya? Allahumma waghfir lahum. Ketika kita ngaji begini, itu malaikat nih sekitar kita. Ibu nggak lihat sih ya. Saya juga nggak lihat ya. Tapi saya meyakini kata Nabi, setiap ada majelis ilmu di situ malaikat akan hadir bersop-sop sampai arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka semua mengangkat tangan berdoa. Apa doanya? Dua. Doa pertama, ya Allah, sayangi yang hadir di sini ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Itu doanya malaikat. Makanya Rasulullah, setiap orang yang ketika keluar majlis, ya tutup majlis dengan doa apa tadi? Doa kafaratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bukan itu jamaah. Maka dikatakan Allah hapuskan seluruh dosa-dosanya. Untung apa tidak? Subhanallah. Jadi banyak keuntungannya ya. Kita duduk sini doakan oleh para malaikat. Lalu yang keempat nih keutamaan ngaji. Keutamaan yang keempat, wa dzakaruhum biman indah. Nama-nama kita yang hadir di sini. Di sini suka di absen enggak? Hah? Enggak. Di absen bagus, ada pun juga terserah saya. Sebetulnya kalau di absen itu bukan apa-apa. Itu supaya menjadi bahan evaluasi pengurus. Nggak apa-apa Bu, ini manajemen larinya ya. Ini bukan berarti kayak anak TK, enggak. Ini sebagai bahan evaluasi. Ya, saya punya pengajian begitu, pengajian ibu-ibu Bu, evaluasi biar selalu ada progres, peningkatan. Tahun ini yang hadir berapa? Dicek. Kalau menurun, evaluasi. Kenapa nih pengajian menurun? Full. Jadi bahan evaluasi ya. Baik. Nah kata Rasulullah yang keempat, wa dzakarahum biman indah. Nama-nama yang hadir di sini akan disebut oleh Allah di majlisnya para malaikat. Subhanallah. Sekarang kan zaman viral ya Bu ya. Betul nggak? Melalui HP nih. Orang berlomba-lomba gimana bisa viral. Ada yang joget TikTok, mak joget TikTok Di Masjid Al-Jabar, Bang. di masjid. Memalukan ya Bu. Pengen viral tapi nggak bener. Pokoknya zaman sekarang bacaan kalau pengen viral guys bikin gelo-geloan gitu. Oh iya, Pak, benar. Bikin yang gila-gila, cari sensasi, bisa viral. Viral tapi belum. Tapi nggak benar, betul nggak? Betul. Bu, kita bukan artis, nggak apa-apa. Kita nggak viral di dunia nggak apa-apa. Tapi kalau ahli pengajian viral di kalangan para malaikat. Nama-nama kita disebut oleh Allah. Malaikat saksikan, Ibu Fulanah sedang ngaji, Ibu Fulanah sedang ngaji. Nama kita disebut. Biarpun kita nggak tenar di dunia, tapi kita tenar di langitnya Allah. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, biarin aja. Orang lain viral dengan caranya, kita viral di langitnya Allah. Baik, itu jadi yang pertama, pahami tentang keutamaannya. Itu penting Bu ya. Jadi kalau Ibu pengen lebih banyak lagi, baca aja sendiri tentang keutamaan menuntut ilmu. Kemudian yang kedua nih ada mencari ilmu. Supaya kita betul-betul ilmu yang kita dapat menghasilkan, ilmu yang kita gaji menghasilkan. Yang kedua nih, luruskan niat. Apa Bu? Lurusin niat. Kenapa Bu? Karena jangan sampai orang ngaji datang ke sini niatnya berubah dari awal. Kenapa masih lurusin niat? Karena seseorang akan dicatat pahalanya oleh Allah tergantung nih. Innamal a'malu binniyat. Casingnya sih kayak mau ngaji. Baju gamis, pakai jilbab, nenteng tas. Wah, ini casingnya casing mau ngaji ya Bu? Iya, gitu kan. Casingnya mau ngaji. Nyampe sini bukan ngaji, nawarin jilbab, berarti niat dah. Walaupun duduk di majelis hatinya dari rumah pengen jualan, berarti dapat pahala nggak? Allah yang maha tahu dari awal niatnya. Maka jangan sia-siakan Ibu duduk 2 jam di sini tapi nggak ada pahala. Lurusin niatnya ngaji yang benar. Maka berkaitan niat, apa niat yang terbaik? Boleh catat nih. Apa yang mesti kita niatkan kalau mau ngaji? Yang pertama nih,
Jelas yang pertama semata-mata karena Allah, mencari ridha Allah. Ini nomor pertama nih, penting ya. Apa makna mencari ridha Allah? Dalam amal apapun harus lillahi ta'ala. Betul apa tidak? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah untuk ibadah kecuali karena Allah. Jadi niatkan karena Allah. Untuk apa? Supaya Allah ridho. Apa itu ridho? Ridho itu senang. Jadi lakukan sesuatu, sholat, yang penting Allah senang sama saya. Betul apa tidak? Ibu ngaji supaya Allah senang sama saya. Ibu zikir supaya Allah senang sama kita. Jadi niatnya ridho, bukan karena mencari maaf, mencari sanjungan dari orang, mencari pengakuan dari orang, mencari pujian dari orang. Jangan, hilangin. Urusan ibadah, awas, hati-hati, jangan campur-campur. Hari ini hati-hati ya Bu ya, banyak amalan rusak gara-gara apa? Ibu, masya Allah, hati-hati nih apa nih? Apa ini bagus nggak? Bagus, tergantung siapa yang pegang. Tapi bisa jelek juga gara-gara dirusak amal kita nih. Awas, bedakan. Sekiranya amal-amal kita berkaitan kita dengan Allah, nggak usah diekspos. Contoh, ibu mau sholat maghrib, langsung status maghrib yuk, nggak usah. Masa maghrib di share-share juga? Ibu baca Quran, ngaji yuk. Kira-kira ini itu ikhlas apa tidak? Setengah. Ini urusan ibadah, jangan dicampur-campur, betul nggak? Bu, walaupun ibu share kepada 1000 orang, mereka nggak punya hak untuk ngasih pahala sama kita. Yang berhak ngasih pahala siapa? Allah. Jadi ini urusan saya dengan Allah, jangan dicampur. Kalau kegiatan sosial boleh-boleh aja dah. Ibu kegiatan bakso silahkan, nggak apa-apa. Ibu kegiatan silahkan, tapi urusan pribadi dengan kita jangan kalau bisa diam-diam. Intinya ya, betul kan apa ikhlas artinya? Ikhlas itu bahasa Arab. Kata dasarnya khalaso, ikhlas. Ikhlas itu artinya murni. Murni itu tidak bercampur dengan apapun. Seperti kalau ibu beli madu, kan ada madu murni. Apa madu murni? Berarti nggak ada campuran airnya, walaupun bohong kadang-kadang ya. Yang namanya murni itu nggak ada campuran. Seperti hati manusia, kalau ikhlas berarti nggak ada campuran dalam hatinya. Sholat ya karena Allah, nggak ada pengen dipuji orang, betul nggak? Ngaji pun karena Allah, nggak ada pengen dipuji orang. Sedekah pun karena Allah, tidak ingin dipuji orang. Itu namanya ikhlas. Apa tanda orang ikhlas, Bu? Nah, ikhlas ini dibutuhkan dalam segala hal ya. Ngaji harus ikhlas, betul? Sholat harus ikhlas, sedekah juga harus termasuk ibu melayani suami harus ngurus anak harus ikhlas, harus ikhlas semuanya supaya kita berbuah kebaikan, berbuah pahala daripada Allah. Ya, ibu berbuat baik nih sama orang lain, ikhlas karena Allah. Apa tanda ikhlas, Bu? Tanda ikhlas itu 2. Jadi kalau pengen tahu nih, Pak Ustaz, apa sih tanda orang ikhlas 2? Tanda orang ikhlas itu 2. Yang pertama apa? Yang pertama dipuji tidak tinggi hati. Yang kedua kalau dicela tidak sakit hati. Orang ikhlas. Saya ulangi. Orang ikhlas itu dipuji tidak tinggi hati, tidak sombong, dicaci, dicela tidak sakit hati. Ibu melakukan apapun lillahi ta'ala, orang muji ke orang celek biasa-biasa aja. Makanya tolong kalau berbuat baik jangan baper ya Bu. Betul nggak? Jangan ini penyakit kita kan baperan ya. Ujian itu mampu ujian. Ibu ngaji udah rajin lillahi ta'ala, kadang-kadang ada yang nyinyir. Betul apa tidak? Sok rajin loh, sok salehah, ini ujian. Udah lepas aja, jangan baper. Itu lagi diuji keikhlasannya. Ya, hati-hati. Termasuk kadang-kadang nih, kadang-kadang usah jauh-jauh deh. Ibu, masya Allah, pengen nggak jadi si solehah? Pengen. Ternyata pengen jadi si soleh, nggak gampang, pasti diuji. Nah, ujian dari mana? Kadang-kadang suami sendiri yang uji. Ini pun uji keikhlasan. Ibu lepas aja deh. Ibu udah capek-capek, contohnya ya masak. Di dapur berjam-jam, kadang keringetan, capek-capek nyetrika baju, capek-capek kita nyuci, ngurus buat suami. Kadang-kadang punya suami tipe suami yang gak ngehargain istri. Ujian bukan? Uji keikhlasan sebetulnya.
Jadi orang berbuat baik pasti diuji. Betul apa tidak? Nah, jadi niat yang pertama apa? Mencari ridho. Niat yang kedua kalau ngaji biar bener nih. Niat yang kedua. Niat yang kedua apa? Niatkan ngaji kita untuk islah diri. Apa islah diri, Bu? Memperbaiki diri. Niatkan itu. Ya. Sebab kalau orang ngaji tidak ada niat islah diri, nanti sebelum dan sesudah pasti nggak ada perubahan. Contoh kayak gini, Bu. Nauzubillah ya, ibu punya mobil mogok atau kecelakaan, ketabrak penyok depan atau belakangnya. Gara-gara ditabrak, mobil mogok sama sekali. Nah, kalau mobil mogok dibawa kemana? Ke salon atau kemana? Tukang pijat? Pasti ke bengkel. Nah, ibu bawa tuh mobil dibawa ke bengkel, ditanya sama tukang bengkelnya, Bu, kenapa? Ibu sampaikan kekurangan itu mobil. Mas, ini mobil saya mogok, mobil saya di starternya mati, mobil saya, sebutin kekurangan mobil apa adanya. Betul apa tidak? Jujur sama tukang bengkelnya. Jangan begini, bawa mobil mogok di bengkel. Si Mas nanya, Bu, kenapa? Lu pengen tahu aja lu? Kepo lo. Kira-kira mau dibenerin nggak? Nggak bakalan. Akui kekurangan tuh mobil. Kita pun sama ngaji ketika berangkat, akui kekurangan kita. Gitu. Walaupun ibu nggak usah ngaku depan saya, ibu akui aja. Ya Allah, saya ngaku dah. Saya belum jadi istri soleha. Masih lemah nih ngajinya, masih malas sholatnya, baca Quran juga masih belentak-belentok. Betul nggak? Tahajud boro-boro, ya Allah, duha nggak pernah. Sebutin kekurangan diri kita. Insya Allah kalau kita jujur, pulang-pulang Allah perbaiki semuanya. Jadi niat islah diri. Maka kalau orang islah diri seperti orang yang sakit, pasien datang ke dokter. Orang sakit pasti datang ke mana, Bu? Ke dokter. Dokter biasanya nanya nggak? Bu, kenapa, Bu? Sebutin keluhan kita, jangan gengsi. Kalau gatal-gatal bilangin. Betul nggak? Kita kadang-kadang gengsi. Gatal, Dok, sebelah mana? Nanya baik. Kamu nyanyi. Gitu. Jawab apa adanya. Betul nggak? Iya, Dok, sebelah sini saya gatal. Sebutin aja. Biar dokter nanti menentukan diagnosanya. Betul nggak? Nentuin obatnya. Jangan kita berobat ke dokter tapi pakai rahasia-rahasia. Rahasia, Dok, nggak boleh. Rahasia wanita. Ya Allah, Robi, cek dokter kumaha yang bareng obat. Terbuka apa adanya, maka diperbaiki. Siap diperbaiki. Maka ketika ada nih pasien datang, Bu, kenapa, Bu? Iya, Dok, nih saya udah 2 hari moncor baik. Tuh moncor, mencret, berak dulu. Mohon maaf ini ngomong berak lagi. Moncor, dokter, udah 2 hari. Dokter bilang, si ibu sih nyeblak baik tiap hari. Levelnya level 10 lagi. Ya, yang dimakan cabai jablay. Dimarahin sama Pak Dokter. Bu, dimarahin Pak Dokter, pundung boleh nggak? Baper nggak? Jangan, dengerin baik, ngaku aja. Jadi kalau kita dimarahin sama dokter, terima. Dokter pasti ngomongnya benar, betul nggak? Seperti itulah ibu kalau ngaji harus lapang, akui kekurangan diri. Jadi kalau Ustadz marah-marah, jangan seperti Ustadz jadi kurang baik. Jangan begitu. Ini saya tuh kayak dokter ngasih tahu, Bu, ini caranya. Jadi ibu kalau ada yang kena, tak aja, aduh nyinggung. Jangan. Namanya orang berpenyakit, dikasih tahu obatnya, ucapkan alhamdulillah. Seperti itu ngaji, datang ke sini bawa kekurangan kita. Kalau kita sakit, ya kita sakit, ngakuin aja, betul ya? Jadi orang belajar itu harus punya sifat tolak, terbuka, betul ya? Akui bahwasanya kita belum tahu, akui kita memang belum ngerti apa-apa, akui kita masih bodoh, kita masih membutuhkan asupan ilmu. Selama itu kebaikan, saya terima. Logika ya. Ada gelas nggak? Enggak. Usah. Satu aja, Bu, minta gelas. Air gelas. Nah, ini contoh aja biar paham. Saya suka ilustrasi ya. Ilustrasi. Udah deh. Ini udah, Bu. Makasih, Bu. Ini udah. Perhatikan, Bu. Kita ngaji, kita ilustrasikan seperti gelas. Ya. Orang yang ngaji harus seperti gelas kosong. Ini contoh gelas penuh ya.
Saya gambarkan ini gelas kosong. Orang yang ngaji harus seperti gelas kosong, yang mana gelas kosong ini minta diisi. Contoh, ibu datang ke saya, Pak Ustaz, saya minta air. Oh iya bu, kebetulan saya punya stok air. Mana gelasnya? Datang dengan gelas kosong, maka saya tuang airnya, masuk enggak? Masuk. Kenapa? Gelasnya kosong dan terbuka. Begitu pula orang yang ngaji kalau pengen dapat ilmu, barokah ilmu, datang merasa dirinya masih kosong ilmunya dan hatinya pun terbuka. Itu syaratnya. Ya, makanya kalau ada orang ngaji, ya, tapi hatinya tuh merasa sudah berilmu. Ustaz itu nggak tahu saya mah kemarin. Itu mah cetek. Nggak bakal dapat ilmu kayak gini. Karena merasa sudah berisi. Yang kedua, ada orang datang tapi ininya ditutup, hatinya ditutup, sama nggak bakalan masuk tuh ilmu. Maka penting ketika ngaji, anggap kita seperti gelas kosong gitu. Siap semuanya ya? Ya, gitu. Saya pun sama bu. Walaupun saya dari pondok ceramah kemana-mana, tetap saya merasa belajar. Saya sekarang lagi belajar ya, belajar ngomong dikit-dikit. Ya. Baik. Niat islah diri. Kenapa? Targetnya supaya ibu ada perubahan intinya gitu. Seperti pasien tadi yang ketika berangkat sakit pulang yang tadinya mobil penyok pulang-pulang jadi bagus. Ibu juga sama. Maaf ya bu ya, sebelum ngaji ibu lampir pulang jadi bidadari, kan gitu targetnya ya. Biasanya sebelum ngaji Pak Ustaz, Masya Allah saya sama suami kayak Tom and Jerry. Tahu Tom and Jerry? Ngapain Tom and Jerry itu? Berantem. Coba ibu nonton Tom and Jerry, setiap hari berantem, nggak pernah akurnya, nggak pernah. Ibu nonton tuh Tom and Jerry berapa episode, pasti dalamnya berantem mulu. Ada tipe suami istri kayak Tom and Jerry, ketemu langsung ribut. Yang laki pengen nyekek, yang ini pengen nampar, betul nggak? Gelas pecah, piring pecah, kalau kas dibanting. Itu kerjaan Tom and Jerry tiap hari. Ibu ngaji, ya Allah, saya nggak mau seperti Tom and Jerry tiap hari. Saya pengen pulang ke rumah seperti Siti Khadijah dan Rasulullah, ya Allah. Kan begitu. Itu namanya ingin perubahan. Jadi harus ada target, harus berubah. Gampang indikatornya bu, berhasil apa tidaknya kita ngaji. Apa indikatornya? Gampang. Ibu pulang ke rumah kira-kira memberi dampak positif apa enggak? Ya ada juga suami-suami yang jujur sama saya tuh. Ustaz, percuma istri saya ngaji lah. Kenapa? Kan bagus. Ngaji kagak ngaji serba baik katanya. Mulutnya nggak cablak. Sama laki songong. Kalau ngomong cerewetnya muncrat udah kayak ember. Ini contoh mungkin curhat seorang suami, istri yang ngaji tapi nggak ngaruh. Nah jangan kayak gitu ya bu ya. Kita pengen suami ngeliat ibu ngaji pulang-pulang bangga. Subhanallah, seneng banget ya. Makanya bu kalau suami udah seneng lihat ibu berubah, kira-kira apapun pasti dikasih, betul nggak? Karena berhasil. Subhanallah, berarti ngaji istri pun berhasil. Jangan sampai begini. Udah di rumah nggak ada perubahan, tiap bulan minta seragam mulu, tambah stres, lama-lama gantung diri itu lagi. Nauzubillah. Ada yang begitu? Jangan ya bu ya, jangan. Udahlah, ngaji yang penting ilmunya, betul nggak? Kalau sudah ngaji, pulang-pulang praktekin. Besok yang ditanyain. Ya. Besok. Ini kacau suami istri. Ya bu ya, jadi pulang-pulang apa? Bawa perubahan. Anak-anak juga merasakan. Awas hati-hati. Diam-diam anak ini walaupun nggak ngomong merhatiin loh mamahnya, betul nggak? Dia merhatiin mamahnya, merhatiin lampah laku orang tua, diperhatiin aja. Antara ngaji dengan ngaji dia akan menyimpulkan tuh bocah. Nah kalau sekarang ibu pengen berhasil dalam pendidikan, apa ngajinya kelihatan di anak-anak yang artinya badung jadi nurut, berarti berhasil tuh ibu. Kenapa? Karena ibu pulang ke rumah bawa ilmu, dia praktekkan ilmunya kepada keluarga. Ini berarti berhasil ngajinya. Ya, awas bu, ini jaga-jaga aja. Karena ada ibu-ibu yang rajin banget ngajinya. Masya Allah, kesini ngaji, tapi anaknya berantakan, gak keurusan. Berarti gagal, betul apa tidak? Iya, dia memoles-moles, menghias dirinya dengan ilmu, tapi pulang ke rumah gak dipraktekin, anaknya berantakan. Nauzubillahimin. Nah kita nggak mau begitu ya.
buah atau tanda keberhasilan kita ngaji ketika pulang ke rumah ada perubahan, kita berubah menjadi lebih baik, suami tambah sayang sama ibu, anak juga tambah taat kepada orang tua, berarti ibu ngajinya berhasil. Alhamdulillah. Baik, jadi itu niat yang pertama. Apa tadi? Lillahi ta'ala. Yang kedua niat islah diri, jadi ibu niatkan untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, niat yang ketiganya, niatkan kita ngaji untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita dan kebodohan dalam diri orang lain. Ya. Jadi niatkan ngaji kita untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita dan menghilangkan kebodohan dalam diri orang. Apa maknanya? Maknanya supaya kita ngaji ngerti hukum, supaya kita ngerti agama. Bu, ibu sebelum hijrah ke Cikarang tinggal di sini, ketemu dengan ibu yang lain. Mungkin kalau ibu ingat masa lalu ketika SMP jahiliyah nggak? Wah, jahiliyah banget lah. Ya, coba kalau ibu lihat foto SMP, malu nggak tuh? Udah nggak pakai jilbab, pakai rok mini, betul nggak? Ya, udah gitu. Aduh, itu para rukuh. Mungkin ibu punya mantan berapa saya nggak tahu dah. Zaman jahiliyah, betul nggak? Itu zaman dulu, zaman jahiliyah. Tapi masya Allah, gara-gara ngaji, oh sadar, berarti bodoh amat saya dulu ya. Pacaran, kemudian buka jilbab, kadang-kadang sholat enggak, itu karena masih bohong. Tapi asbab ngaji hilang kebodohan. Alhamdulillah. Jadi paham. Oh sekarang ternyata paham jilbab hukumnya wajib. Ngomong-ngomong ibu pakai jilbab nih, ngaji alhamdulillah. Nah sekarang jilbab dipakai, kalau di rumah dipakai enggak? Dipakai enggak? Karena awas ya, jangan bohong ya. Karena ibu-ibu ini kelihatan rapi kalau pengajian doang. Saya pernah nangkep basah ibu-ibu. Saya pengajian banyak di Cikarang Baru. Kalau pengajian pasti nyirnya jilbab. Betul nggak? Udah bodo amat ngomong, yang penting jilbab gitu wajib. Wajib nggak? Wajib. Satu hari saya punya kebiasaan, kalau anak tuh pagi-pagi suka jalan sama bocah. Jadi saya punya kebiasaan pakai motor jalan-jalan sama anak-anak. Lewat gang, ya, lewat satu gang, ada sekumpulan ibu lagi beli sayur sama mama dorong gitu. Tiba-tiba udah lari semua. Oh, jamaah yang kemarin mas, ada yang pakai jilbab, pakai cuman ini tuh, apa daster. Ya, kanyahoan sekarang di depan pengajian solehah. Masya Allah, ketika di rumah amburadul. Saya nggak mau begitu ya bu ya. Jadi kalau orangnya sudah ngaji paham yang namanya hijab wajib dimanapun, ya dimanapun, selama ibu melangkahkan kaki keluar rumah berarti wajib berhijab, nggak ada toleransi. Ini kalau yang ngaji itu begitu bu. Kan ibu ngaji ngalahin kebodohan. Kenapa ibu buka aurat? Karena masih bodoh, belum ngerti ilmunya, betul nggak? Nah sekarang udah paham, amalin, menghilangkan kebodohan buat kita tuh. Amalin ilmunya. Kalau memang itu paham wajib, amalin. Betul apa tidak? Nih saya kasih tahu lagi nih supaya kita nggak main-main masalah hijab. Kenapa dalam Quran ini ya Al-Ahzab 33 menekankan tentang hijab bahwasanya ini wajib bagi wanita. Apalagi yang sudah balik ke atas, wajib. Ada orang yang tidak paham, wah ini Islam mengekang kebebasan. Itu bahasa orang sekuler ya. Orang liberal itu berpikirnya bebas. Islam memberikan hal semacam itu, kewajiban kepada wanita untuk berhijab, sebetulnya ingin menunjukkan bahwasanya Islam itu memandang tinggi derajat wanita. Hijab bukan pengekangan kebebasan, tapi hijab adalah bentuk Allah memuliakan wanita. Itu. Allahu Akbar. Banyak orang yang maaf ya, terjadinya pelecehan seksual, gitu kan? Orang berani ngegodain, berani ngejamah-jamah. Maaf, itu bukan mutlak laki-laki. Kadang-kadang perempuannya yang undang-undang, betul? Iya, perempuannya yang undang-undang. Nah, maka kita sebagai muslimah jangan pernah memberikan kesempatan orang lain untuk berbuat seperti itu tadi. Makanya caranya dengan berhijab sempurna. Itu maksudnya supaya wanita tuh dimuliakan. Dimuliakan dimanapun dia berada, dimuliakan. Maka jangan sampai nih, hati-hati ya, hijab yang ibu pakai di pengajian bukan di ngaji doang, dimanapun ibu pakai. Insya Allah. Yang lain saya sampaikan, kenapa kita mesti jaga nih hijab. Nabi Muhammad menceritakan, ya, ketika beliau pulang daripada Isra Mi'raj,
ketika jumpa dengan Siti Fatimah putri tercinta, Nabi Muhammad selalu menangis. Ketemu Fatimah nangis, ketemu Fatimah nangis, sampai-sampai Siti Fatimah ini kok heran, kenapa kok ayahanda setiap jumpa saya menangis. Lapor sama suaminya Sayyidina Ali, wahai suamiku, kenapa ya ayahanda ini Rasulullah ketika jumpa dengan saya selalu menangis. Coba kamu tanya langsung Fatimah. Datanglah Fatimah kepada Nabi dan nanya, wahai ayah, kenapa sih setiap engkau jumpa aku kau menangis? Maka Rasul mengatakan, wahai Fatimah, ketahuilah ayah ini baru pulang Isra Mi'raj, dan ayah diperkenankan untuk melihat fenomena surga dan neraka. Diperlihatkan bagaimana nikmatnya surga, termasuk ayah melihat neraka. Dan Nabi melihat, aku melihat, kata Rasul, kata neraka kebanyakan penghuninya adalah wanita. Langsung pucat wajahnya Siti Fatimah. Lalu Siti Fatimah bertanya, ya Rasulullah, kenapa kebanyakan wanita? Kata Nabi disebut dalam hadis ada dua penyebab wanita masuk neraka lebih banyak daripada laki-laki. Yang pertama, karena banyak wanita buka aurat. Masya Allah. Sedangkan rambut perempuan aurat bukan. Iya, tolong jaga. Jadi sebetulnya Islam tuh sayang banget sama perempuan, betul nggak? Supaya itu jangan masuk neraka. Nabi bilang tuh, karena banyak wanita buka aurat. Tutupin bu ya, karena wanita ini hakikatnya aurat semuanya, jangan diperlihatkan kepada sembarang orang. Tuh Nabi. Lalu yang kedua apa ya Rasulullah? Yang kedua, karena banyak wanita yang kurang bersyukur, tidak bersyukur kepada suami. Masya Allah, ibu-ibu pengen masuk surga, ini banyak jalannya, ya, banyak jalannya. Dengan berbakti kepada orang tua, dengan kita sholat malam, banyak sekali jalan ke surga. Nah, jalan surga ibu ada di depan mata. Siapa? Suami. Ya, kalau ibu bisa tampil sebagai wanita yang bisa membahagiakan suami lahir dan batin, dan seandainya kata Rasulullah ada seorang wanita meninggal dunia, wafat dalam keadaan suaminya ridho kepada ini wanita, kata Nabi, maka wajib itu perempuan masuk surga. Kuncinya suami ridho. Maka ibu, masya Allah, jangan jadi yang kata Nabi tadi, wanita banyak masuk neraka gara-gara apa? Kurang bersyukur kepada mananya Pak? Mananya, ayo jaga perasaan suami. Jaga perasaan suami, karena suami ini bu, mohon maaf ya. Nah ini saya mau wakili laki-laki dah, curhat-curhat para laki-laki juga. Ustadz kudu maha, ya katanya. Ada apa sih Pak? Saya ini sudah berusaha semaksimal mungkin Ustadz menyenangkan istri, membahagiakan keluarga. Tapi kadang-kadang ketika saya pulang kerja, saya bawa gaji segini, suka diomelin sama istri. Nyari hati kalau gitu. Apapun namanya, suka sakit hati. Terus saya mesti gimana? Saya bilang, Pak sabar aja. Ini saya ceritain ke ibu, banyak laki-laki yang mungkin dia marah, kecewa, tapi nggak bilang sama istrinya, ngomongnya sama saya bu. Betul apa tidak? Iya, jadi tolong ibu, siapapun, maaf ya, apapun kondisi suami, berapapun gajinya, apapun posisinya, ucapkan alhamdulillah. Udah ya, terima apa adanya. Suami ibu adalah rizki buat ibu, berapapun jumlahnya itulah datang dari Allah, mesti kita terima. Kalau kita menyakiti suami dengan kata-kata kalau suami sampai marah nih kepada istri, kata Nabi SAW, bila satu malam seorang suami marah kepada istrinya dan istri itu belum sempat minta maaf kepada suaminya, maka apapun amalan istrinya, mau puasa kek, mau sholat malam kek, mau zikir, tertolak, nggak diterima sama Allah. Kenapa? Karena malam itu bikin murka suami. Maka idealnya bu, idealnya nih, kalau ngamalinnya silahkan gitu. Idealnya kalau bisa setiap malam ibu tuh minta maaf sama suami sebelum ibu tidur. Ya, contoh ya, ini kalau diamalin silahkan. Ya, kalau diamalin silahkan. Ini kenapa? Karena saking pentingnya ridho suami. Kenapa begitu? Karena khawatir ibu nanti tidur nggak bangun lagi. Kita nggak tahu. Saya punya jamaah di Gerah Cikarang, ya, lama banget nggak ketemu lagi kemarin. Pak, gimana kabar ibu? Saya tanya istrinya, kan karena kenal pengajian juga. Dia bilang, Ustaz, istri saya sudah meninggal. Lalu dia cerita, Pak, gimana tuh ibu meninggal? Kan kelihatan sehat-sehat aja. Ya Ustaz, saya nggak nyangka, mungkin sudah umurnya kali ya, sudah tua, sudah aja. Lalu dia ceritanya dia punya anak kuliah di Bogor, berangkat ke Bogor tuh nengok anaknya yang kuliah. Pulang dari Bogor sekitar jam 11, katanya nyampe rumah. Biasa beres-beres,
Si mama bilang, ayah aku mau tidur ya. Ya udah tidurlah. Nah, biasanya si mama ini bangun cek sana matatak gitu ya, rajin. Jam 4 udah bangun, gitu kan. Ini saya bangun 4:30 pas subuh, itu si mama masih tidur. Nah berarti itu si mama nih biasanya bangunin ayah kok belum bangun. Capek kali dari Bogor, nggak dibangunin. Berangkat si ayah tuh ke masjid. Pulang dari masjid, posisinya masih sama. Masih gitu, tuh si mama nih udah jam 5 belum bangun. Mah, bangun mah subuh. Si ayah baca Quran di ruang tengah. Balik lagi 5:30, masih posisi sama. Curiga, dipegang, sudah dingin. Innalillahi. Tuh lihat kematian. Ya, tidur nggak bangun lagi. Bisa jadi ibu kayak gitu. Belum sempat minta maaf sama suami, betul nggak? Sedangkan suami adalah apa tadi? Pintu surga. Ya kuncinya tuh. Maka pastikan ibu, ya Allah, mudah-mudahan suami ridho kepada kita. Dan Nabi bilang, kalaupun wafat seorang istri dalam keadaan ridho suaminya, wajib masuk surga. Gitu. Baik ibu-ibu, jadi niat yang ketiga apa tadi? Niat untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Nah, amalin tuh ilmunya, maksudnya gitu ya. Jadi ilmu yang kita dapat amalin. Nah, setelah kita amalin untuk kita, apa maksud menghilangkan kebodohan dari orang lain? Maksudnya kalau kita sudah punya ilmu, tolong sampaikan ke yang lain. Makanya ada istilah share ilmu tuh bagus itu. Ibu habis ngaji nih, share lah ke teman-teman yang nggak ngaji. Gitu nggak apa-apa, bagi-bagi. Dibaca doang ntar. Dibaca doang. Nggak apa-apa. Yang penting kewajiban sudah ditunaikan. Sampaikan aja ibu ya. Terkhusus lagi nih, awas jangan lupa keluarga. Ya, keluarga mesti paham. Sebab begini kan saya bilang tadi. Orang ngaji utamanya apa? Dimudahkan masuk surga. Maka kalau ibu pengen masuk surga, jangan lupa ajak keluarga. Jangan masuk surga sendiri, ajak suaminya, betul nggak? Ajak anak-anaknya, kasih tahu. Ajak adiknya, kasih tahu, supaya bareng-bareng masuk. Maka tanda orang yang sayang keluarga, dapat ilmu, share ke keluarga di rumah. Ajak besti. Ibu udah kenapa? Ajak besti. Ya, besti boleh dah. Jadi kalau ibu dapat ilmu, kumpulin anak, Kak, Dek, sini, Mama mau ngobrol. Kemarin ngaji sama ustadzah, sama ustadz ini dapat ilmunya, sampaikan tuh, betul nggak? Ini berarti orang tua, ibu yang sayang sama anak. Supaya apa? Supaya kewajiban kita tertunaikan. Karena kewajiban orang tua itu kan ada kewajiban sifatnya jasmani, ada sifatnya ruhani. Jasmani itu berkaitan sandang, pangan, papan, ya kan? Itu jasmani. Ibu ngasih jajan itu jasmani, ibu ngasih baju itu juga jasmani, ya. Nyekolahin termasuk jasmani. Nah, yang paling penting adalah tanggung jawab ruhani. Apa ruhani? Isi relung hati mereka dengan nilai-nilai agama. Kasih tahu tentang sholat, ajarkan ibadah yang benar, kenalkan siapa Allah, ajarin sunnah Nabi itu dalam rangka menjalankan kewajiban ruh. Supaya apa? Supaya kita nanti seandainya ajal tiba, wafat datang nih, seandainya Israel datang menjemput kita, ingat kalau kita mati semua yang kita punya bakal kita tinggal. Ibu punya perhiasan kesayangan dilepas, yang pakai cincin dilepas, yang pakai gelang dilepas, yang pakai jam dilepas, punya HP kesayangan terbaru dilepas pula, betul nggak? Betul apa tidak? Termasuk suami tercinta pun sama, Bu, berpisah. Ya, makanya ibu kalau ada suami bilang, mah, papa I love you full, bohong itu, bohongan. Pokoknya papa setia hidup semati, bohong. Kalau mamah mati mah mual ikut. Iya. Jadi kalau ayah betul setia, yuk kita perjanjian pakai materi, kalau mati papa ikut juga. Mendingan aing kawin dulu sebenarnya. Mama mati papa yasin. Jadi intinya kalau mati pasti berpisah. Semua kita tapi masya Allah Bu, biarpun kita berpisah dengan mereka, tapi kalau kita meninggalkan keluarga yang baik, suami yang soleh mendoakan istrinya, anak yang soleh-soleh pun akan mendoakan orang. Maka pastikan ibu rumah tangga kita benar ya, suami kita ngerti agama, anak-anak juga ngerti agama. Nanti kalau kita berpulang ke rahmatullah, nggak apa-apa kita berpisah dengan harta, kita tinggalin tuh harta, nggak apa-apa, tapi kita akan diiringin dengan doa.
Subhanallah. Amin ya rabbal. Alamin. Baik Bu, ya ini ada waktu 15 menit kita buat interaksi dan tanya jawab. Ya kalau ngejoprak soal kan capek mungkin ya. Ngomongnya udah kayak dalam ya. Silakan Bu, kita tanya jawab aja deh. Jadi kajian kita berkaitan adab. Yang pertama tentang apa tadi? Keutamaan. Itu pahami. Yang kedua tentang niatnya ya. Nah, ada pertanyaan? Silahkan. Bebas temanya. Ada? Ya silakan. Apa? Dapetin tiket deh. Baik. Jadi begini, hakikatnya ya setiap orang ini akan mempertanggungjawabkan amal masing-masing. Hakikatnya. Jadi gini, ada seseorang itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri ketika dihamba Allah. Setiap orang bakal tanya tuh ya, seorang suami akan ditanya sama Allah, seorang istri pun bakal ditanya sama Allah. Maka seandainya ada seorang suami baik banget gitu ya, baik banget ya, dia sudah menjadi suami ideal lah, rajin ibadah, soleh, tapi mohon maaf nih, tapi punya istri yang agak miring-miring dikit gitu, jilbab nggak mau pakai, betul nggak? Jahiliyah banget, ngumpulnya bukan di majelis taklim tapi majelis gibah tiap hari, pokoknya jahiliyah. Betul kata ibu, di kaki suami. Nah pertanyaannya, yang punya surga siapa? Bukan. Yang punya surga siapa? Surga milik siapa? Kan Allah. Nah masalahnya, kalau kita ngomong surga itu milik Allah, Allahnya ridho nggak sama kita? Itu pertanyaan. Memang wasilah surga lewat suami, tapi kan tetap aja semuanya atas izin. Nah ini yang bermasalah ya. Saya ngomong begini bukan berarti lantas jahiliyah aja deh, yang penting kan ridho suami. Enggak begitu. Tetap kita sebagai istri, jadilah istri yang terbaik, taat ibadah, betul nggak? Laksanakan itu, lakukan yang terbaik. Tapi ketika ibu menjadi seorang istri, tetap kita memandang mulia suami. Itu. Sebab apalah artinya ketaatan seorang istri, rajin ibadah, tapi suami diabaikan, Allah nggak suka. Itu maksudnya. Dua-duanya kita jalan. Sebagai hamba Allah kita maksimal, ya sebagai pribadi hamba Allah tetap maksimal, perintah Allah kita tunaikan, kewajiban kita laksanakan. Di sisi lain sebagai pribadi seorang istri, kewajiban ditunaikan untuk suami, dua-duanya jalan. Jadi jangan mentang-mentang kata Ustaz kan yang penting suami ridho, nggak apa-apa sama error juga lah, yang penting suami ridho. Tetap suami juga kalau nggak ada izin Allah nggak dapat, betul nggak? Iya. Orang masuk surga itu kan karena syafaat diantaranya selain amal. Syafaat itu bisa karena Rasulullah, bisa karena Quran, bisa karena puasa, termasuk bisa karena anak-anak, termasuk bisa karena nih teman-teman sesama orang nih, orang-orang soleh-soleh, termasuk bisa ngasih syafaat. Tetapi lagi dan lagi tetap atas izin Allah. Maka pastikan sebelum kita mengharap syafaat dari orang lain, ibu mengharap syafaat dari anak, mengharapkan syafaat dari guru, mengharapkan syafaat daripada Nabi, tetap pertanyaannya ibu udah jadi taklum sama Allah. Nah itu dimaksudnya. Jadi yang paling pokok apa Bu? Perbaiki diri kita kepada Allah, bagusin aja dulu, baru kita mengharap syafaat dari orang gitu. Ya, tentunya punya. Jadi tetap seorang istri harus mempertajam dirinya nanti di hadapan Allah. Karena yang punya surga siapa? Allah, bukan suami. Suami nggak punya hak apa-apa gitu. Nah, sempurnanya lagi, ibu sudah maksimal sebagai hamba, taat ibadah, rajin ibadah, plus lagi suami. Nah ini yang menguatkan hujah bagaimana ibu nanti bisa masuk ke dalam surga. Gitu. Silakan ada yang lain? Ya boleh Bu. Masalah pendidikan anak juga apa-apa. Ya kebetulan saya senang pendidikan anak. Ada? Yang punya remaja, yang anak-anak apa nih sekarang lagi gandrung TikTok nih anak-anak. Ya ada? Nggak ada. Ini bukannya udah capek ya? Udah capek ya Bu? Iya. Cangkel. Iya, cangkelnya Bu. Tidur guys panas. Iya, memang ujian ngaji itu begitu Bu, pantat panas. Ya, karena memang ada setan yang kerjanya memang manas-manasin pantat jadi panas. Kasar gesek, ya iraha Ustaz beresna ngaji kan.
Kata saya kalau lebih cepat lebih baik, alhamdulillah. Itu saja ya. Ini pertemuan awal ya, mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan semuanya kasih panjang umur, sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita jadi asbab kebaikan. Amin ya rabbal. Oh, yang sakit siapa? Ibu Darmi. Yang meninggal ibu mertua dan ibu mertua dari Ibu Rosinya. Namanya siapa? Ini namanya Ibu Sukarsi. Baik. Ya, sebelum kita doa, kita bacakan surat Al-Fatihah ya, khusus buat almarhumah Ibu Sukarsi binti Fulan. Nah, mudah-mudahan almarhumah diterima oleh Allah amal baiknya, diampuni segala dosa-dosanya, dan Allah berikan makom tempat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan buat yang sakit, yang sedang dirawat Ibu Darmi, mudah-mudahan asbab sakitnya Allah ampuni segala dosanya, diterima diangkat segala penyakitnya, dan jadi wasilah Allah muliakan. Amin ya rabbal amin. Hadanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadinah wa alaikum Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ibadil kiram. Summa ila rohi khususan Ibu Sukarsi. Ghafaratul maskana mujannah syaurillah walamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan li sahatina wa li afiyatina